Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di rumah masing-masing dan melakukan perkuliahan secara online. Salawat beserta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas materi kita lebih dalam, perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Gasela dan ini teman saya Muhammad Rian Hidayat. Dan ini teman saya Agung Pramana. Dan Ananda Zastia Savitri. Sebelumnya di sini saya ingin menghimbau pada teman-teman semua untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dan melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Oke teman-teman, baiklah langsung saja. Nah, di sini kami akan sedikit sharing tentang mata kuliah kita, yaitu Psikologi Umum, dan kami mendapatkan materi tentang konsep motivasi. Pasti teman-teman di rumah pada bertanya-tanya, apa sih konsep motivasi itu? Nah, sebelum kami bahas lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang apa arti motivasi. Konsep motivasi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih motivasi? Nah, motivasi itu berasal dari kata bahasa Latin, yaitu mover, yang artinya bergerak. Dalam konteks sekarang, motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses psikologi yang dapat menghasilkan suatu intensitas, arahan, dan ketekunan individual dalam melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan. Motivasi adalah gejala psikologis dalam diri seseorang secara sadar untuk melakukan dorongan atau usaha guna mencapai tujuan tertentu. Nah, motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha loh. Contohnya, ada 2 orang penambang berlian. Penambang yang di bawah sudah hampir mendekati tempat berlian itu. Akan tetapi, dia malah pergi meninggalkan galiannya. Sedangkan penambang yang kedua, dia masih berada lumayan jauh dari tempat berlian itu, tetapi dia memotivasi dirinya untuk tetap terus menggali. Nah, kesimpulannya apa?
Nah, jadi kesimpulannya adalah motivasi itu merupakan suatu alasan atau dorongan untuk bertindak. Nah, jadi kalau orang tidak memiliki motivasi dalam dirinya, dia cenderung kurang dalam mengambil tindakan. Nah, begitulah kira-kira teman-teman. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Justia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian motivasi menurut para ahli. Sebelumnya, pengertian motivasi dan intisari tentang motivasi telah dijelaskan oleh teman saya. Pengertian motivasi menurut para ahli yang pertama, menurut Sudirman, motivasi adalah daya penggerak dari dalam untuk melakukan kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, menurut Hamalik, pada tahun 1992, perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, menurut Sartain, motivasi adalah suatu kenyataan yang dimana dalam sebuah organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan. Berikutnya, motivasi menurut Van der Jomo Donald, motivasi merupakan perubahan energi pada diri seseorang yang ditandai dengan perasaan dan juga reaksi untuk mencapai sebuah tujuan. Berikutnya, motivasi menurut Amir Dendrakusuma, motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, dan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Berikutnya, menurut Sumadi Surya Brata, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang fungsinya tidak perlu dirangsang dari luar. Yang ketujuh, menurut Dr. S. Nasution MA, motivasi adalah mendorong manusia untuk berbuat. Jadi, sebagai penggerak atau motor yang memerlukan energi. Yang kedelapan, menurut Ames pada tahun 1984, motivasi adalah perspeks yang dimiliki seseorang mengenai dirinya sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Yang berikutnya, motivasi adalah motivasi menurut Cropley pada tahun 1985. Motivasi adalah tujuan yang ingin dicapai melalui perilaku tertentu. Yang terakhir, motivasi menurut Dal Yono pada tahun 2005, motivasi adalah daya penggerak pendorong untuk melakukan suatu pekerjaan yang bisa berasal dari diri dan juga dari luar. Motivasi menurut dari diri saya yaitu suatu motivasi, hargailah tindakan yang kalian ambil setiap kali kalian atau setiap kali Anda atau saya melakukan sesuatu yang baik, seperti mengerjakan tugas-tugas perkuliahan tepat pada waktunya. Hargai sebuah pencapaian itu. Perlu diingat teman-teman bahwa menghargai diri sendiri adalah cara terbaik untuk bermotivasi diri Anda sendiri. Sekian pengertian motivasi menurut para ahli dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas tentang konsep motivasi. Nah, konsep motivasi itu ada 3. Yang pertama, model tradisional. Apa sih itu model tradisional? Konsep motivasi model tradisional yaitu untuk memotivasi pegawai agar gairah kerjanya meningkat, perlu diterapkan sistem intensif dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai yang berprestasi. Maksudnya adalah kita itu memberikan sebuah hadiah berupa uang ataupun barang kepada pegawai yang berprestasi. Nah, dengan hadiah ini pun bisa membuat pegawai itu meningkatkan kerjanya agar dia mendapatkan prestasi dalam perusahaan. Sedangkan konsep motivasi yang kedua adalah model hubungan manusia. Apa sih ini model hubungan manusia seperti apa? Yaitu adalah untuk memotivasi pegawai agar gairah kerjanya meningkat,
adalah dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Maksudnya itu adalah kita itu melihat kondisi sosial mereka dan kita berupaya mengakui ataupun membuat mereka itu merasa berguna dan penting. Nah, dengan kita mengakui kebutuhan sosial dari mereka itu, maka mereka akan menganggap dia itu berguna dan penting dalam sebuah perusahaan. Dengan konsep ini pun bisa membuat pegawai untuk termotivasi agar meningkatkan gairah kerjanya, etos kerjanya, bahwa dia itu berguna dan penting dalam sebuah perusahaan demi kemajuan dan perkembangan perusahaan. Sedangkan konsep motivasi yang ketiga adalah model sumber daya manusia. Konsep motivasi ini pegawai dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Nah, maksudnya apa? Kita itu bekerja bukan hanya untuk mencari uang ataupun barang, tetapi kita itu kerja termotivasikan oleh sebuah pencapaian dan juga prestasi dalam pekerjaan. Nah, itulah konsep motivasi. Yang pertama model tradisional, yang kedua model hubungan manusia, yang ketiga model sumber daya manusia. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Agung Pramana. Jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu rangsangan dari luar. Karena di dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seseorang yang gemar membaca. Tidak perlu ada yang menyuruhnya atau mendorongnya, karena ia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Motivasi intrinsik dapat dikatakan sebagai bentuk motivasi berdasarkan atas dorongan dari dalam diri dan benar-benar ingin mengetahui segala sesuatunya, bukan karena ingin mendapat pujian atau ganjaran. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Contohnya, seseorang belajar karena ia tahu bahwa besok akan ada ujian dengan harapan ingin mendapat nilai yang baik, sehingga ia akan dipuji oleh teman-temannya. Jadi motivasi ekstrinsik ini dapat dikatakan sebagai bentuk motivasi berdasarkan atas dorongan dari luar atau lingkungan sekitar, bukan karena ingin mengetahui segala sesuatunya tersebut dengan sendirinya. Baiklah, motivasi yang selalu saya tanamkan dalam diri saya yaitu jangan pernah takut salah. Karena ketakutan adalah sebuah jalan menuju kegagalan. Seperti kita ingin melakukan sesuatu. Contohnya, kita ingin mengemukakan ide-ide kita. Tapi karena rasa takut di dalam diri kita telah menghantui kita, maka kita tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Ingat bahwa keberanian adalah sebuah jalan untuk menuju kesuksesan. Jadi jangan pernah takut salah sebelum kita mencobanya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, motivasi dari diri saya adalah sebenarnya saya itu sudah memiliki moto hidup, yaitu motivation is my way of life. Itu artinya motivasi adalah cara hidupku. Nah, motivator saya itu adalah ayah saya gitu. Tidak dengan mengatakan motivasi, tapi dengan sindiran yang dia berikan kepada saya. Sindiran itu saya jadikan motivasi. Nah, seperti apapun kamu berbuat, baik ataupun buruk, itu akan dinilai buruk oleh seseorang. Maka apa yang harusnya kita lakukan? Kita cukup mendengarkan saja dan berpikir, kalau seandainya apa yang orang bilang itu buruk, maka kita termotivasi, Pak, saya itu masih ada kurangnya, maka kita berusaha untuk menjadi baik. Jika yang orang bilang itu baik, kita memikirkan kembali, wah, ini baik, maka saya harus menjadi lebih baik. Seperti itulah. Jangan jadikan sindiran atau kata-kata seseorang itu yang mengandung negatif sebagai cemoohan, tapi jadikan itu sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Kata-kata motivasi yang saya tanamkan di diri saya sejak dulu adalah it's only a crazy dream until you do it. Itu hanya mimpi gila sampai kau melakukannya. Artinya kita terus berusaha dan berdoa untuk menggapai impian kita tersebut. Walaupun halangan rintangan di depan mata kita. Karena setelah hujan pasti akan timbul pelangi. Terima kasih. Teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan dari kami tentang konsep motivasi dan sedikit motivasi dari teman-teman saya. Di sini saya akan menambahkan satu motivasi dari saya, yaitu selalu lakukan perubahan kecil menuju ke arah yang lebih baik. Artinya, hal apapun, sekecil apapun perubahan yang kita lakukan pada hari ini, itu sangat-sangat berpengaruh ke kehidupan kita yang akan datang. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Di sini saya mewakili teman-teman saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesilapan dalam berkata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari Dedah ke Pekansari membeli suasa di Bukit Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersualanya. Bungah dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Jika ada silap bicara, jari disusun maaf dipinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.